sebelum dipotong kambing aneh didandanin dulu, pakein bedak, pakein alis, pakein kalung. Itu kambing mau didandanin? Lah, sunahnya kan kambing diperindah, Bang. Aduh, ada-ada aja lu ah. Assalamualaikum. Pertanyaan berikutnya dalam kurban adalah, bolehkah kita menghias hewan kurban kita? Ya, semisal menggunakan kalung dari rajutan kain atau dari pernak-pernik, dikalungkan kepada hewan tersebut. Bagaimana hukumnya? Ini hukumnya adalah mubah, boleh-boleh saja, tidak menjadi sunnah dan tidak pula menjadi makruh. Jadi sesuatu yang mubah saja, asal jangan berlebihan, ya. Jangan sampai kita menggunakan bedak, kemudian kosmetik, make up dan seterusnya kepada hewan tersebut. Tentu ini tidak ada faedahnya. Adapun yang dimaksud Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis beliau, "Azimu duhayakum, fa innaha ala sirati madayakum." Perbaguslah hewan kurban kalian, karena di akhirat nanti akan menjadi kendaraan kalian ketika menyeberangi jembatan Sirat. Kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, "Azimu duhayakum," perbaguslah hewan kurban kalian. Maksudnya apa? Maksudnya adalah pilihlah hewan kurban yang bagus, secara gemuk badannya, padat dagingnya, berisi, sehingga orang yang menerimanya akan merasa senang dan gembira. Jadi bukan perbagus dalam arti memakaikan kosmetik kepada hewan tersebut, melainkan memilih yang terbaik. Sebagaimana kita juga ingin punya kendaraan terbaik di dunia, maka seperti itu pula kita di akhirat, kita kepengen punya kendaraan yang terbaik ketika menyeberangi jembatan Sirat tersebut. Oh iya Bang, aneh lupa. Sekalian nih kambing kurban diniatin buat akikah, ini belum akikah. Kok kurban sama akikah dua-duanya gitu? Boleh Bang, puasa aja boleh, masa kurban nggak boleh? Beda tong, namanya kurban sama puasa tuh beda. Boleh Bang, yang kan sama-sama buat dibagiin buat umat. Lu kata siapa begitu? Kemudian, bolehkah kita dalam satu hewan tetapi dengan dua niat, yaitu niat kurban sekaligus niat akikah? Hewannya satu, tapi niatnya dua. Ini kita bisa jawab dari kitab Bushrul Karim, Syarah Muqaddimah Hadramiyah. Disebutkan bahwa dalam pendapat Al-Imam Ramli rahimahullah, perbuatan seperti itu boleh dan sah menjadi kurban dan akikah, walaupun hanya satu ekor hewan kurban. Sedangkan menurut Imam Ibn Hajar rahimahullah, tidak sah dan tidak boleh ketika satu hewan kurban itu digunakan untuk dua niat sekaligus, niat kurban dan niat akikah. Teman-teman sekalian, jadi kita melihat di sini ada perbedaan pendapat, ada khilafiyah ulama. Nah, inilah dia rahmat bagi kita. Ketika kita melihat ada perbedaan pendapat, berarti ada opsi yang bisa kita pilih menyesuaikan keadaan. Bagi orang yang memang dia sulit sekali menabung, kelapangan rezekinya tidak seperti orang lain, ya, dia cukup berat untuk mengumpulkan uang. Ketika kumpul untuk kurban, mungkin dia tidak tahu lagi kapan bisa kumpul lagi untuk akikah. Maka pada saat itulah dia bisa mengambil pendapat Al-Imam Ramli rahimahullah yang membolehkan akikah dan kurban dalam satu hewan. Adapun bagi orang-orang yang memiliki kelapangan rezeki, dia bisa beli kambing setiap tahun, dia bisa beli kambing menabung hanya dalam waktu sebentar, bisa kebeli. Maka dia mengambil pendapat daripada Al-Imam Ibn Hajar bahwa satu ekor kambing untuk satu kurban, dan apabila akikah dia menggunakan satu ekor kambing yang lain. Teman-teman sekalian, itulah dia rahmat bagi kita semua.
Poinnya di sini adalah jangan sampai kita saling menyalahkan antara satu pendapat dengan pendapat yang lain, karena dua-duanya ada ulamanya, ada dalilnya. Ketika kita mengambil pendapat yang membolehkan, bukan berarti saudara kita yang tidak membolehkan mereka itu salah. Tidak begitu. Ketika kita mengambil pendapat yang sesuai sunnah, bukan berarti orang lain pendapatnya adalah bid'ah. Teman-teman sekalian, itulah dia hakikat dari kurban, di mana kita dilatih untuk mengorbankan ego kita. Perasaan merasa bahwa kita yang paling benar, kita yang paling sesuai sunnah. Orang lain berarti tidak sesuai dengan sunnah. Kita yang akan masuk surga, orang lain tidak masuk dalam surga. Itulah poin yang hendak dicapai dari kurban tersebut. Itulah kisah hari ini. Besok kita cerita lagi.